Hitam putih pendidikan Indonesia. Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata terampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jika kita renungkan makna kutipan tersebut, kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan memang hal yang sangat penting bagi kita dan bangsa kita. Melalui pendidikan, seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan akan pengetahuan, baik dari aspek intelektual, spiritual, maupun moralnya. Melalui pendidikan, seorang diharapkan mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Bangsa besar seperti Indonesia menyadari pentingnya pendidikan. Kita mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman penjajahan Belanda. Beliau yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan pertama di Republik ini, dikenang atas jasanya mendirikan perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Demi menghormati jasa-jasa dedikasinya terhadap dunia pendidikan, tanggal kelahiran beliau yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 77 tahun sejak Republik ini memproklamirkan kemerdekaan, dunia pendidikan mengalami pasang surut. Satu sisi Indonesia patut bangga dengan berbagai torehan prestasi anak bangsa di kancah internasional. Tapi di sisi lain potret buram dunia pendidikan di Indonesia pun tak luput dari perhatian kita semua. Kita tentu tahu jika Indonesia merupakan negara kepulauan di mana sekolah-sekolah beredar di mana-mana hingga sepelosok desa. Semakin jauh sekolah itu dengan pusat pendidikan, maka akan makin sulit untuk bersaing dengan sekolah lain. Banyak kejadian ambruknya gedung sekolah, bangunan sekolah yang tak layak huni, dan lain sebagainya. Ini membuktikan masih ada kesenjangan antar sekolah. Siapa yang tidak miris melihat potret buram pendidikan di Indonesia saat ini? Adanya ketimpangan fasilitas yang dinikmati pelajar di kota dan pelosok desa sangat terlihat jelas. Padahal sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ditambah lagi besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan, yaitu sekitar 20% dari APBN. Angka tersebut sebatas angka, yang mana fakta di lapangan khususnya di pelosok-pelosok desa terpencil, terisolir, terjauh dari pusat pemerintah kabupaten, tersusah mobilisasinya, terpuruk akreditasinya. Angka tersebut hanyalah diketahui oleh bendahara pos dan kepala sekolah saja. Bahkan ada juga hanya perwakilan bendahara pos yang membawahi beberapa sekolah. Hal ini adalah bagian sensitif yang tidak bisa dijelaskan secara terperinci. Berbahaya. Jika saja fasilitas pendidikan yang diterima putra-putri bangsa di perkotaan maupun pedesaan dapat disetarakan, tentu akan lebih banyak prestasi yang mampu dipersembahkan untuk tanah air tercinta ini. Semoga hal ini mampu membuka mata dan hati pejabat yang berwenang, sehingga pendidikan di Indonesia ke depannya mampu memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini. Amin.